Oke. Mas Indra, menjawab kekhawatiran Anda terkait dengan kinerja KPU tadi, Mas Pram kan mengatakan kalau yang terkait dengan pembocoran atau pemberitahuan visi atau kisi-kisi pertanyaan, kan saya tidak membuat beda. 01, 02 sama-sama diperlakukan sama. Apakah menurut Anda itu sudah cukup? Jadi gini, saya ingin garis bawahi, wasit itu punya tata nilai, punya rule of game sendiri. Harusnya digunakan itu. Itu yang menyebabkan kita nggak perlu. Bukan artinya cukup kalau 01, 02 sama berarti sudah selesai masalah. Bukan itu, makanya tolak ukurnya bukan perasaan. Kalau tolak ukur perasaan bahaya ini loh. Tolak ukurnya nggak enak supaya enak situ enak sini, bukan itu. Itu justru menurut saya itu mendowngrade tolak ukur sendiri. Tolak ukurnya undang-undang, tolak ukurnya komitmen KPU, aturan KPU. Tolak ukurnya KPU menyatakan umpama nyampein visi misi, ya sudah, jangan mau dikompromikan. Itu maksudnya. Jadi tolak ukurnya bukan kita tidak kita beri ke sini lantas juga beri ke situ, bukan itu harusnya. Tadi tolak ukurnya pedoman yang KPU bikin sendiri. Nah, makanya saya kata garis bawahi adalah kalau sudah ada kompromi kepada salah satu nilai, walaupun kompromi itu akhirnya tadi dibahasakan diberikan juga kepada sebelah, itu bukan solusi. Solusinya adalah harus tegas. Normanya penyampaian visi misi, sudah pakai penyampaian misi, nggak perlu ada kompromi, itu contoh. Saya pengen melanjutkan peluru yang lain dulu. Jadi peluru yang lain contoh ya, ini bab DPT Bang, sampai sekarang juga masih belum selesai DPT. Padahal setiap tahun selalu begitu, setiap ada pemilu maksud saya selalu begini, begitu. apakah sekarang KPU sudah melakukan lebih baik? Iya, tapi kita nggak sampai seperti itu dong. Kita ingin lebih baik dan lebih baik lagi. DPT masih bermasalah, masih ada orang yang umpama sudah meninggal masih ada dalam DPT, yang di bawah umur masih ada di DPT, yang TNI Polri masih ada di DPT, umpama itu hal-hal sederhana. Terus juga kemarin kan juga ada kasus yang cukup menghebohkan, orang asing masuk DPT, awalnya dibilang hoax, tapi kenyataan itu bukan hoax. Nah ini kan juga membuat publik bertanya-tanya terhadap penyelenggara. Bebannya tentu bukan hanya KPU ya. Contoh bab DPT, bab masalah KTA, IKTP tenaga kerja asing, itu juga punya kontribusi dari Kemendagri umpama dalam hal ini, Capil dan seterusnya. Tapi tetap bagaimanapun ekspektasi publik ingin presiden ke depan menyelesaikan Indonesia lebih baik. Oleh karena itu harus prosesnya juga penyelenggara juga lebih baik. Nah itu bab DPT. Nah contoh juga umpama kontroversi, walaupun saya juga paham landasan perihal orang yang yang disebut kalau bahasa umumnya orang gila tadi, yang bisa mencoblos umpama. Hal itu kan juga menjadi persoalan. Nah, respon KPU menjelaskan apa yang dimaksud gila umpama. Kalau orang publik tahunya orang gila. Nah, ini yang perlu, karena itu akhirnya menjadi meluas ke masyarakat. Oh, ini kan untuk akan berpikir, oh yang diuntungkan siapa nih? Dan seterusnya. Catatan-catatan ini menurut saya penting dalam rangka juga, kalau tadi saya sepakat dengan Mas Fadli, jadikan ini vitamin. Karena kita ingin, karena gini, kalau KPU berhasil menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, dia independen, mandiri, profesional, maka insya Allah pahala teman-teman Mas Pram dan kawan-kawan itu luar biasa. Karena dia berhasil menyelenggarakan sebuah pemilu yang berkualitas dan menghadirkan pemimpin-pemimpin bangsa berkualitas juga. Karena kalau prosesnya tidak berkualitas, saya hakul yakin yang terpilih juga tidak berkualitas. Nah, ini oleh karena itu, tapi juga sebaliknya. Kalau ternyata ada khianat ini bukan berarti, saya tadi di awal bahkan saya katakan, Mas Pram dan kawan-kawan melalui proses panjang. Cuman lah, kalau dalam Islam itu al-iman wal yazid wal yanqus, iman itu naik turun, Mbak. Godaan-godaan itu juga sangat banyak. Oleh karena itu, kritikan, harapan publik itu jadikan vitamin, karena ketika mereka sudah niat baik umpama, niat lurus umpama, independen di awal, tapi belum tentu di akhir mereka independen. Itu sangat mungkin, dan itu kejadian beberapa kali. Kita ada punya kasus lah, ada komisioner KPU yang jadi tersangka bahwa kasus korupsi dan seterusnya. Atau contoh di DKPP umpama 2018 ada 280 kasus laporan kasus masuk DKPP terhadap KPU, ya tentu KPU daerah ya dalam hal ini. Kan kita bicara KPU itu bukan hanya Mas Pram dan kawan, tapi sampai TPS, KPPS. Nih contoh lagi, saya kebetulan dapil saya Tangerang, Banten 3 untuk DPR RI, iklan sekalian. Jadi maksud saya begini, saya ketika ketemu dengan konstituen, ada laporan-laporan KPPS yang berafiliasi kepada capres tertentu, KPPS berafiliasi dengan kandidat tertentu, bukan hanya KPPS, ada PPK, umpama hal seperti ini ya. Bahkan netralitas ini juga, ya walaupun ini bukan KPU contohnya, ada aparat yang mengintervensi dan seterusnya. Ini sebenarnya kegalauan publik itu karena ekspektasi besar tadi. Nah, itu satu hal. Yang kedua, saya pengen merespon dengan Pak Beni tadi perihal masalah siap kalah siap menang. Prabowo di awal siap kalah siap menang.
2014 sudah dibuktikan oleh melakukan itu. Melakukan secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Dan perihal kita mengkritisi, mempertanyakan. Ini bagian dari kecintaan kita kepada KPU. Bagian dari kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Nah, perihal kita siap kalah kalau memang cara dengan yang benar. Cara dengan jujur. KPU juga netral, aparat penyelenggara yang lain, Bawaslu, pihak kepolisian, kejaksaan, dan KPP, dan seterusnya, mereka menjalankan fungsinya. Saya yakin kemarahan capres yang nggak siap kalah pun tidak akan punya nilai apa-apa di mata publik dan tidak bisa menggerakkan apa-apa. Tapi sebaliknya, kalau ternyata capresnya mungkin nggak ngamuk, bisa jadi ya. Tapi ketika masyarakat melihat ada dugaan kecurangan yang masih terstruktur dan itu sistematis, bisa jadi bukan dari kandidat, bisa jadi bukan dari BPN. BPN kita siap kalah, siap menang, walaupun kita yakin menang, insya Allah. Nah, tapi ketika masyarakat melihat bahwa penyelenggaraan dari TPS-nya bermasalah, PPS, PPK-nya di KPU, bisa jadi justru bola kemarahan itu muncul dari publik. Dan ini kita tidak inginkan itu. Baik, poinnya sudah dapat Mas Indra. Nah, sekarang saya langsung ke Mas Pram. Mas Pram, kalau Anda menjawab adanya beberapa isu terkait WNA yang masuk DPT, kemudian ada DPT, TNI, Polri, ada orang yang sudah meninggal, ada orang gila juga masuk ke dalam DPT. Apa jawaban KPU? Tentu pertama saat ini kita sedang melakukan cek ulang gitu ya. Dengan mengambil sampel, karena kemarin memang disepakati untuk meng-cross-check temuan-temuan dari BPN 02 itu, kita mengambil sampel untuk memastikan misalnya apakah pemilih yang usianya di atas 90 ini orangnya ada nggak sih gitu. Nah itu kita sedang ambil sampel gitu ya. Lalu kemudian yang di bawah 17 tahun misalnya itu ini orangnya memang belum memenuhi syarat atau karena sudah menikah. Kalau di undang-undang kan kalau di bawah 17 tahun kalau sudah menikah kan boleh. Nah, itu sedang kita lakukan. Hasilnya kira-kira kapan, Mas? Dalam waktu dekat nanti kita akan ketemu dengan tim BPN 02 dan kita undang juga TKN 01 untuk membuka ini, gitu. Dan sejauh ini sih sebenarnya yang sudah kita dapatkan ya, sebenarnya ya faktanya memang ada, gitu. Yang usianya sudah di atas 90 tahun, ya memang ada, gitu. Jadi tapi secara lengkap tentu akan kami buka nanti secara bersama-sama. Tentu juga melibatkan DPT, WNA yang masuk DPT, apa sebenarnya yang terjadi? Ya ini kan kalau dari sisi kemungkinan kan ada dua sebenarnya. Kemungkinan itu kan ada dua. Kemungkinan pertama masuknya pertama adalah dari data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah, oleh Kementerian Dalam Negeri, atau yang kedua masuknya dari proses ketika jajaran kami melakukan proses coklit namanya, pencocokan dan penelitian ketika door to door ke rumah-rumah. Nah, yang ada sekarang ini kebanyakan warga negara asing yang masuk DPT itu karena mereka nikah dengan WNI. Sehingga ketika masuk di kartu keluarga, dianggap otomatis kartu bisa keluarga, sementara 11 elemen data yang ada di DPT kita itu tidak mencantumkan kewarganegaraan. Yang ada adalah nomor KK, NIK, nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, apalagi ya. Pokoknya 11 elemen itu tidak menyebut soal kewarganegaraannya apa. Seolah-olah kita ini sudah taken for granted, ini pasti WNI, kira-kira begitu. Nah, karena nama-nama itu adanya di kartu keluarga dan tercantum dia sebagai suami misalnya atau sebagai istri misalnya, ya oleh petugas kadang-kadang ya udah dimasukkan. Tapi kita pastikan jumlah yang sampai terakhir kita dapatkan itu kan sudah 370 sekian ya, 370 sekian, karena memang KPU, Bawaslu, kemudian Kementerian Dalam Negeri sudah membentuk gugus tugas kecil untuk menyisir ini, dan kalau ketemu langsung dihapus. Langsung dihapus. Itu kita pastikan jumlahnya terakhir yang diumumkan oleh KPU itu 370 sekian orang. Dan itu ya 370 orang gitu ya, bukan ribu ini, 370 orang. Dan itu sudah dihapus gitu. Dan itu sudah dihapus. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, kok kalau yang banyak temuan-temuan yang ngelapor kok banyak dari kubunya Mas Indra ya Pak? Kenapa? Ke 01 memang tidak banyak, memang tidak ingin memproses teman-teman di lapangan atau bagaimana? Banyak. Ya, juga lapor ke KPU juga? Ya, sangat banyak yang kita berikan masukan ke KPU ya, dari TKN. Tapi kan kita nggak umbar ke publik. Ya, dan kita nggak mau mengadu massa publik itu dengan KPU. Ya ini urusan kita lah, TKN dan BPN dan KPU-nya. Ya, dan proses ini kan banyak teknikalitiesnya dalam hal
yang disebut dengan the devil is in details ya. Jadi setannya itu memang di dalam hal details ini. Di situ, tapi tidak ada hubungannya dengan netralitas. Itu yang harus dilihat. Ini betul-betul teknis. Dan tidak mungkin ini Kemendagri membuat ini persoalan. Misalnya seperti tadi apa namanya WNA masuk itu, ya itu diralat juga itu, jangan data, karena yang KTP ini memang kartu tanda penduduk, tidak kewarganegaraan, ya. Nah, dan bukan juga untuk DPT. Ya. Ini yang punya KTP ini loh, itu dari pemerintah. Nah, tinggal KPU dengan jajarannya itu menseleksi dari semua penduduk ini siapa yang punya hak untuk memilih. Jadi itu udah tugasnya KPU lah menurut saya. Jadi kalaupun ada keteledoran apa semua, mungkin karena informasinya di situ itu secara teknis nggak memungkinkan bagi KPU untuk di awal itu menseleksi itu, baru setelah ini muncul. Nah, saya ingin sampaikan bahwa saya setuju saja ada kritik itu vitamin ya, membangun, kritik membangun dan memberikan solusi bagus ya. Dan bagusnya itu juga sekarang-sekarang ini mumpung masih dalam proses dikritik. Tapi nanti setelah 17 April itu saya kira apapun itu, kalau sudah semprit mengatakan ini pemenang, ya ini kalah, ya sudah kita terima saja. Oke. Ya toh. Dan saya yakin, maksud saya itu bangsa kita ini masih bangsa yang menginginkan kedamaian. Jadi menurut saya dari awal saya mau himbau aja, jangan sampai kelemahan-kelemahan KPU yang secara teknis tadi itu kemungkinan ada, lalu kita mendegradasi wasit ini nggak netral. Oke, baik. Ya, sehingga hasilnya ini nggak sah dan sebagainya. Kalau keabsahan itu hal yang satu hal tersendiri dan itu bisa diuji melewati lembaga-lembaga yang menguji itu. Oke, Anda berbicara terkait dengan lembaga-lembaga, kita nanti akan lanjutkan terkait dengan mulai dari TPS, ya, mulai dari TPS. Nah, ya. Kalau kita sekarang ini yang melihat apa? Itu spanduk-spanduk, baliho apa segala itu kadang-kadang ini urusan Panwas mungkin ya. Ini Panwas itu penyelenggara. Kadang-kadang dari partai ini dicabuti, diaduin, atau dari caleg yang ini dicabutin, yang ini tetap berdiri, ya kan, mungkin dibantu. Baik, kita nanti lanjutkan diskusinya di segmen selanjutnya. Itu nggak netral itu kalau yang gitu-gitu. Oke, baik, saudara, sesaat lagi kami akan kembali.